Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rata Sadam dari TK4302, jurusan Teknik Komputer, Fakultas Teknik Elektro. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Big Data dan juga siklus hidup data. Jadi, tonton saja videonya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan Big Data itu apa. Big Data itu secara definisi adalah kumpulan data yang lebih besar dan juga lebih kompleks, terutama dari sumber data baru. Set data ini sangat banyak sehingga software pemrosesan data tradisional tidak dapat mengelolanya. Nah, namun sejumlah besar data ini dapat digunakan untuk mengatasi bisnis yang sebelumnya tidak dapat ditangani. Salah satunya yang penjelas paling mudah dimengerti tentang big data ialah pengumpulan data dan penggunaan informasi dari berbagai informasi dan juga sumber untuk membuat keputusan yang lebih baik. Big data ini bisa dibilang juga sebuah konsep atau tentang kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisa, dan mengerti jumlah data yang cukup besar yang datang setiap. Nah, yang kelanjutan dari big data itu ada fenomena big datanya. Jadi di dalam fenomenanya itu ada background. Background itu bisa dibilang juga setiap orang dapat menghasilkan data dari berbagai aktivitasnya. Misalkan kita menggunakan aplikasi tertentu yang sudah banyak digunakan saat ini, digunakan data tersebut dan bisa menghasilkan data bagi diri kita. Dan juga di dalamnya berbagai macam website ataupun aplikasi seperti contohnya itu YouTube dan Instagram dan lainnya itu bisa digunakan sebagai penghasilan kita. Di dalamnya itu ada sekumpulan data yang sangat besar, tidak bisa dilakukan oleh kita sendiri, dibantu oleh beberapa pihak dan juga alat yang sangat cukup bagus untuk menggunakan data-data di dalamnya. Dan juga ada global data. Di dalamnya ini mencakup dari tahun ke tahun, mencakup data ada berapa banyak sih data yang telah dikumpulkan setiap tahunnya. Untuk unit-unitnya itu ada contohnya tuh kayak bit, byte, dan kilobyte, sampai yang paling terakhir itu atau yottabyte. Jadi byte-byte ini memiliki ukuran yang sangat berbeda. Contohnya itu yang pertama ada bit atau 1/8 of bitnya, dan sampai 1 miliar bit. Itu bisa dibilang juga masih di bawahnya sih. Yang paling tinggi itu ada 1 triliun atau berapa data yang telah dikumpulkan. Nah, untuk karakteristik big datanya itu ada 5. Nah, jadi untuk karakteristik big datanya itu ada 5 ya. Yang pertama itu ada volume. Volume ini bisa dibilang juga ukuran data yang sangat penting. Sesuai dengan namanya, yang bisa memproses volume data yang cukup besar untuk big data. Yang kedua itu ada velocity. Velocity itu adalah kecepatan yang sangat cepat di mana datanya dapat diterima dan juga langsung digunakan. Biasanya kecepatan ini tinggi dari aliran data langsung ke memori dibandingkan yang ditulis di disk. Jadi beberapa smart device yang menggunakan internet beroperasi dalam waktu nyata atau mendekati waktu nyata dan akan memerlukan evaluasi dan juga tindakan secara real time. Yang ketiga itu ada variety. Variety ini adalah jenis data yang tersedia. Jenis ini data tradisional biasanya terstruktur. Jadi dengan semakin berkembangnya big data, ada juga data yang belum struktur. Data yang belum struktur ini atau semi struktur, contohnya itu seperti teks, audio, video, dan memerlukan waktu untuk diproses agar bisa tahu arti dari data-data ini. Untuk value tadi itu bisa dibilang juga data nilai yang ada pada big data, dan veracity itu definisi yang diperluas untuk big data yang mengacu pada kualitas data juga. Jadi kualitas datanya ini dapat diambil dan sangat bervariatif. Nah, untuk yang terakhir dalam big data itu ada pemanfaatannya. Jadi pemanfaatan yang pertama itu ada product development. Product development ini ada untuk mengantisipasi kebutuhan customer, lalu memprediksi produk dan layanan baru. Yang kedua itu ada predictive maintenance. Di dalamnya itu digunakan untuk menghemat biaya pemeliharaan mesin dan juga memaksimalkan waktu kerja, komponen, dan peralatan. Yang ketiga itu ada customer experience. Di dalamnya itu mempunyai pekerjaan itu menawarkan produk secara personal, meningkatkan loyalitas pengguna, dan menangani permasalahan secara proaktif. Yang keempat itu ada machine learning, melatih mesin untuk belajar. Ada operational efficiency. Di dalamnya itu bisa meningkatkan pengambilan dan keputusan yang sejalan dengan kebutuhan pasar, mengantisipasi kebutuhan ke depan, menekan biaya operasional.
Dan yang terakhir itu ada drive innovation, digunakan untuk memberikan sudut pandang baru dalam pengambilan keputusan terkait keuangan dan perencanaan. Kedua itu ada siklus hidup datanya. Jadi siklus hidup data ini bisa dibilang juga untuk mengatur kehidupan di dalam big datanya itu. Jadi di uh, siklus yang pertama itu ada find research question, atau bisa dibilang juga mendefinisikan pertanyaan penelitian. Jadi di dalamnya itu menanyakan pertanyaan dalam penelitian yang sedang dilakukan ataupun data. Yang kedua itu ada college and organize data, atau mengumpulkan dan mengatur data. Yang ketiga itu ada Wenger data atau menghapus data. Yang keempat itu ada explore visualis data, atau bisa dibilang juga menjelajah atau memvisualisasikan data. Analis atau interpret data, menganalisis atau menafsirkan data. Dan terakhir itu ada communicate with data, jadi mengkomunikasikan data-data yang telah diberi. Untuk kesimpulannya, big data ini sangat digunakan bagi kita untuk mengetahui berbagai macam informasi di dalam website atau aplikasi yang telah dikembangkan oleh beberapa pihak. Dan juga siklus hidup datanya itu bisa digunakan untuk kita kehidupan sehari-hari. Ada kemungkinan persamaannya ada yang sama dari data tersebut, jadi kita bisa menggunakan materi-materi di dalamnya dan digunakan sehari-hari. Jadi itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.